Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa adaban wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita sampai adabu ma ba'da tulu'is syamsi ila zawal. Adab yang dilakukan atau aktivitas antara terbitnya matahari sampai matahari condong ke barat. Adab atau aktivitas yang hendaknya dilakukan antara waktu habis subuh sampai zuhur. Habis subuh itu waktunya adalah berakhir pada saat terbit matahari. Zawal, misalnya zawalus samsi, matahari condong ke barat. Begitu matahari condong ke barat itu masuk waktu zuhur. Ini adalah bagaimana sebelumnya panduan aktivitas antara bangun tidur sampai tidur lagi. Bagi orang yang ingin memperbaiki diri, ingin menata, meniti jalan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan hidayah, maka ini tahap awal baginya. Antaranya adalah membuat jadwal harian, jadwal aktivitas harian. Ini beliau bimbing dari bangun tidur sampai tidur lagi apa yang dilakukan. Kemarin sudah kita bahas setelah bangun tidur sampai subuh, sampai setelah subuh. Nah, sekarang adalah setelah habis waktu subuh. Adabu ma ba'da tulu'is syamsi ila zawal. Adab-adab atau aktivitas yang hendaknya dikerjakan, dilakukan antara terbit matahari setelah habis waktu subuh sampai masuk waktu zuhur. Fa idza tala'atis syamsu wartafa'at qadra rumhin, apabila matahari sudah terbit kemudian naik setinggi satu tombak, maksudnya adalah satu tombak, atau waktu duha, waktu sehabis waktu dilarangnya melakukan sholat. Waktu begitu terbit matahari, waktu terbit matahari sampai matahari naik, itu ya larang sholat sampai waktu itu. Kalau sudah selesai, sebelum itu masih dilakukanlah lakukanlah zikir-zikir yang sebelumnya tadi ya. Sebelumnya ada apa kegiatan-kegiatan. Kalau di sini ya mestinya yaitu ya habis subuh zikir, habis itu tasmi' ya kan. Habis itu mungkin setelah tasmi' itu selesai, itu mulai habis waktu di makruhkannya sholat, diharamkannya sholat. Makanya coba nanti sambil dikaji. Sudah sering saya singgung, barangkali kalau bisa itu sholat subuh itu sudah siap. Kalau pakai seragam. Jadi waktu subuh langsung wirid
Nah, yang disebutkan di sebelumnya ada 3 aktivitas setelah subuh itu: zikir, tafakur, sama tilawatul Quran. Habis subuh itu zikir. Nah, zikir habis sholat, zikir pagi. Setelah itu kalau bisa tafakur. Kalau misalkan tafakur itu kalau sendiri-sendiri tidak akan kebingungan, dipandu dengan pemandu dari ustazah misalkan. Habis itu langsung dilanjut pada tasmi' 1/4 jam. Waktunya bisa maju bisa mundur sesuai dengan jadwal maju mundurnya sholat subuh. Jadi sebagaimana beliau sarankan, habis subuh itu sebaiknya ya tidak ada aktivitas ngobrol habis subuh sampai habis sampai waktu duha ini tidak ada aktivitas ngobrol sampai terbit matahari, minimal sampai terbit matahari itu tidak ada disela-selai dengan obrolan. Zikir, tafakur, dan tilawatul Quran. Kalau sudah terbit matahari, kemudian matahari sudah mulai naik, wadzalika inda zawali waqtil karahati lis-sholati, yaitu pada saat selesai atau berlalunya waktu dimakruhkannya untuk sholat. Fa innaha makruhatun nimba di faridotil subhi ila irtifai syamsi, karena sesungguhnya sholat itu makruh dikerjakan pada saat setelah sholat subuh. Sudah selesai sholat subuh meskipun belum habis waktu subuh, sampai matahari naik. Faida abhan naharu, kalau sudah waktu masuk duha, wa madhaminhu qaribun min rubu'ihi, berlalu seperempat siang. Kalau siang katakanlah 12 jam, maka seperempatnya berapa? 3 jam. Misalkan subuh misalkan habis waktu subuh jam 5 misalkan, atau setengah 6, jam 5, 6, 7, 8, sudah sampai jam 8, atau iya seperempat dari waktu siang kira-kira. Kalau sudah masuk jam segitu, fasolli sholat ad-duha arba'an, maka sholat duha 4 rakaat, ausitan ausamaniatan masna, atau 6 rakaat, 4 rakaat, atau 6 rakaat, atau 8 rakaat, 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau di sini ya menyesuaikan ya, sebelum jam 8 berarti ya setengah 8 misalkan kamu selesai dulu makan, mandi, macam-macam aktivitas pagi, setengah 8 atau jam 8 kurang seperempat ke musola dulu, atau boleh kamu sholat duha boleh di kelas kalau pada jam 8 itu masuk kelas, atau di kamar misalkan sudah siap sebelum sholat, sudah siap pakai seragam dan macam-macam, sebelum berangkat jam 8 kurang seperempat kira-kira sholat duha dulu. Sholat duha 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat. Ini yang beliau anjurkan, ya minimal 2 rakaat. Atau setelah itu sholat 4 rakaat atau 2 rakaat, nanti istirahat sholat lagi 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat, setengah jam kan istirahat, dipajeki waktunya, disakati lah 5 menit atau 10 menit ya kan, untuk supaya fresh sholat.
sebelum masuk kelas 4 rakaat misalkan, setelah pas istirahat 4 rakaat, jadi 8 rakaat. Atau sebelum masuk kelas 2 rakaat, waktu istirahat 2 rakaat. Faqad nuqilat hadhil a'dadu kulluha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hitungan rakaat ini semuanya ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu khairun kulluhu. Salat itu baik, akan selalu baik. Faman syaa falyastaksir wa man syaa falyastaqlil. Siapa yang mau banyak kebaikannya, ya sebanyak-banyaknya dia salat. Misalkan kalau hari Jumat tidak punya kegiatan apa-apa, ya dari jam 8 sampai jam 11 salat terus 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat. Salat sunnah boleh sambil duduk. Kalau berdiri capek, duduk. Nah, duduk. 2 rakaat. 2 rakaat. Kalau hafalannya, kalau mau panjang-panjang, hafalannya kurang lancar, pegang mushaf. Nggak apa-apa. Kalau siang, sholatnya sholat pakai siriyah ya. Tidak pakai suara. Kalau malam pakai suara. Waman syaa falyastaqlil. Kalau mau sedikit ya nggak apa-apa, sedikit. Sunnah juga ya kan? Itu kan sunnah, tidak. Kamu tidak sholat pun tidak dosa. Tapi ini adalah latihan awal. Ini beliau buat panduan bagi para pemula. Kok para pemula? Ya pemula. Nah, mana kamu akan taqarrub kepada Allah, itu menambah kecintaan kepada Allah itu gimana caranya? Tidak ada cara lain kecuali dengan menjalankan syariatnya. Syariat itu banyak, harus bertahap, bertingkat, membiasakan diri. Kalau enggak, kamu langsung setel kenceng, nanti kapok, ya kan? Atau tidak pelan-pelan, tidak bertahap, nanti kapok. Kapok, mah kata Rasulullah, siapa ini? Ini apa nih kayu? Tali ini talinya Zainab Rasulullah. Kalau dia capek sholat, dia ikatkan dirinya tiang biar nggak ngantuk. Kalau ngantuk biar nggak jatuh. Jangan begitu. Alaikum bima tutiqu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Kamu itu beramal itu yang kira-kira bisa kamu istiqomah, bisa continue. Allah itu tidak akan pernah bosan menerima amal baik kamu sampai kamu sendiri bosan. Kamu sholat lagi, sholat lagi. Allah nggak pernah bosan, kamu lagi gitu enggak ya kan? Kamu lagi, sholat lagi. Sampai kamu sendiri yang bosan, sholat lagi. Allah membalas dosanya nggak akan pernah bosan. Mbok sebanyaknya seberapa, mbok sesering apapun, ya kan? Tahap sambil kamu nanti lama-lama akan tumbuh rasa kecintaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit-sedikit sampai menjadi orang yang ada orang itu cepat menjadi orang yang cinta kepada Allah. Ada yang lambat, udah bertahun-tahun beribadah, udah sampai kelas 6 juga sholatnya masih kering. Nah, ada sholat di pondok udah 6 tahun. Ngajinya udah setiap hari kan, setiap hari itu berapa? 4 jam apa 3 jam? Ya kan? Jam tahfidz sama jam tasmi itu 1/4 itu sudah 2,5 jam. Siang sama malam sampai 1,5 jam. Itu udah berapa? 4 jam kali enggak ya kan? Setiap hari. Setahun, 2 tahun, 6 tahun. Tapi masih kering. Tapi ada yang Allah barangkali berikan karunia tidak perlu lama, karena yang Allah beri karunia kedekatan dengannya itu siapa saja yang dikehendaki, siapa yang tulus, bukan orang yang paling senior atau paling lama.
Meskipun waktu lama itu juga akan menentukan juga, akan berpengaruh juga. Falaisa baina tulu'i syamsi waz zawali ratibatun minas sholati illa hadhihi. Nah, tidak ada amalan yang perlu ditekuni salat rawatib antara subuh sampai zuhur itu selain ini salat duha. Salat apalagi kosong, jangan mau ngapain bingung, ini kok kosong bingung, gabut, oleng akhirnya tertimpa angin, oleng. Nah itu waktu yang paling ditunggu-tunggu sama setan. Setan itu kan al-waswasul khannas. Orang kalau kenceng lagi semangat dia tungguin, nanti kan dia capek sendiri kan, nanti lama-lama futur dia kalau semangat. Kalau lagi semangat jangan digoda, nanti ngamuk dia. Nanti kita diruqyah bisa kelepek-kelepek. Tunggu aja nanti dia capek atau lagi gabut. Nah itu. Kamu gabut. Jalan-jalan. Lihat jalan raya tuh, orang itu diliatin. Habis itu komentarin, ya kan? Ketawain. Iya kumbal julus sangat turukot, kata Rasulullah. Jangan kamu duduk-duduk pinggir jalan. Nah, orang itu ya mungkin akan terganggu, ya kan? Atau nanti sama-sama mau diganggu, ya kan? Iya kumbal julus sangat turukot. Jangan duduk-duduk pinggir jalan. Rasulullah kita ini kadang punya keperluan harus ngobrol, tempatnya pinggir jalan. Karena di situ pas. Tempatnya yang sana dari sana, sini dari sini, ya tidak usah jauh-jauh dari jalan, ngobrol pinggir jalan. Kalau harus pinggir jalan, maka kamu harus penuhi hak-hak jalan. Apa hak jalan? Menjawab salam, amar ma'ruf nahi mungkar, wadul basor. Hak-hak jalan. Jangan nggak ada apa-apa, cari pinggir jalan, kan? Kalau kamu pinggir jalan, jangan lihat jalan, lihat kuburan. Aksiru dzikra hadzimil ladzat. Sering-seringlah mengingat kematian kematian sesuatu yang menghentikan semua kenikmatan. Alhamdulillah kita ini dekat kuburan, ya kan? Udah ditutupi, kalau lewat jalan nggak kelihatan, tapi kalau dari atas masih kelihatan, ya kan? Sesekali perlu mungkin barangkali bersih-bersih sambil ziarah. Supaya hatinya itu tidak keras. Kalau nggak ke kuburan, ke rumah sakit, kamu lihat itu yang UGD atau apa itu, masuk itu langsung di situ orang banyak terkapar di depan pintu itu. Belum masuk, kalau perlu ke kamar mayat, ya kan? Jangan ke mall mulu, keras hatinya. Keras. Ke kuburan. Karena itu yang memang ada perintahnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kalau ke mall itu saya belum tahu ada perintahnya, ya kan? Yang saya tahu kayaknya tempat beranak pinaknya demit itu. Seneng sama demit apa takut? Tidak ada sesuatu yang menakutkan tapi
dirindukan ya, kecuali setan ini takut orang ketemu ya kan, tapi demen berteman sama setan. Tidak ada amalan rawatib yang antara subuh sampai duhur selain sholat duha itu. Fama fadula al anha min auqatika falaka fihi arba'u halat. Sisanya kamu misalkan sholat, udahlah saya 4 rakaat aja, masih sisa banyak ya kan? Atau 8 rakaat masih sisa banyak. Paling berapa, nggak nyampe 10 menit ya kan? Kecuali kalau kamu baca Al-Baqarah misalkan. Kalau mau murojaah, mushaf, sama-sama murojaahnya kamu pakai sholat. Pahala murojaahnya bisa bisa double sholat. Kamu misalkan sekarang saya waktunya murojaah setengah juz, sholat, takbir, fatihah, baca sambil bawa mushaf. Nanti kalau lupa biar nggak banyak mikir. Nah, 1/4 juz, rakaat kedua setengah 1/4 juz, salam. Kalau nggak lancar, jangan nggak bawa mushaf, ya nanti takutnya salah atau malah nggak khusyuk sholatnya. Ada 4 kondisi kalau sisa waktunya buat apa? Al-halatul ula wa hiyal afdal. Yang pertama, sisa waktunya itu adalah yang paling utama, yang pertama dan yang paling afdal, paling utama, antasrifahu fi talabil ilmin nafi'. Kamu manfaatkan untuk mempelajari, mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang memberikan kemanfaatan kepada dirimu. Ilmu yang menambahkan kebaikan dirimu. Tidak semuanya orang belajar tambah baik, tambah manfaat. Kan ada yang belajar tambah rusak. Kok bisa belajar tambah rusak? Karena setelah tahu tambah sombong, tambah ujub, meremehkan orang lain. Dia tambah pinter, tambah sombong, tambah rusak agamanya. Fiddin, memberikan manfaat dalam masalah din, memberikan manfaat kepada iman kamu. Dunal fudul, bukan ilmu-ilmu yang tambahan, ilmu-ilmu sampingan, ilmu-ilmu yang bukan pokok. Alladzi akabban nasu alaihi, yang diperebutkan orang berbondong-bondong mempelajarinya. Wasammuhu ilman, mereka sebut itu ilmu. Wal ilmun nafi', padahal itu bukan ilmu. Banyak orang belajar, barangkali di kita juga bisa jadi seperti itu. Kamu belajar ini Al-Quran, nahwu, shorob, macam-macam akidah. Itu manfaat enggak? Nah, beliau akan sebutkan apa ilmu yang bermanfaat. Wal ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat yang hendaknya kamu pelajari itu apa? Adalah huwa ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Kalau kamu belajar, tambah rasa takut kamu kepada Allah. Kalau kamu belajar biasa-biasa saja atau tambah kurang ajar kepada Allah, tambah nggak sopan, itu berarti ilmu itu bencana, perangkap setan. Di depan udah dibahas, itu perangkap setan, kayak pancing itu setan pancing. Nah, dikasih makanan enak, begitu kamu makan nyangkut tenggorokan, ya kan?
Kalau kamu tarik, ambrol itu lidah kamu, ya kan? Tapi kalau kamu telan, tambah sengsara. Makanya jangan coba-coba mencicipi jebakan setan. Nggak apa-apa, dikit, nanti tobat. Nah, jangan coba-coba jebakan setan. Ma yazidu fi khaufika minallah. Ilmu yang kalau kamu belajar tambah takut kamu, khasyah pada Allah. Wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Kamu kalau mempelajari tambah tahu kekurangan dirimu. Oh, ternyata saya masih bodoh. Bukan kalau ilmu kemudian kamu tambah sombong, saya udah tahu ini, saya udah tahu. Semakin lihat semua orang tambah bodoh. Yang dia lihat semakin tahu, semakin menganggap orang lain bodoh. Nanti lama-lama kalau ustadzahnya keliru, dianggap ustadzahnya bodoh. Makanya kalau kadang santri itu kalau pinter, ya, lihat gurunya nggak terlalu paham gitu, ngantuk dia. Gurunya nggak persiapan, sudah tahu saya. Kalau kamu lihat guru kamu tahu atau kadang mungkin keliru, itu kamu dengarkan saja, cari berkahnya. Itu adalah belajar adab, belajar untuk tidak sombong. Kamu tidak mungkin ilmunya kamu sudah tahu, jadi kamu tidak belajar itu tahu. Tapi kamu harus belajar untuk beradab di hadapan orang lain, khususnya kepada guru kamu. Beradab itu bukan hanya kepada guru saja, ada teman, kepada orang yang lebih tua dari kita, apalagi guru-guru kita. Kalau kamu sudah tahu, kamu belajar beradab. Sudah tahu tidur aja. Kamu tahu, ilmunya tahu, tapi iman kamu berkurang, adab kamu berkurang, hilang. Jika adab kamu hilang, iman kamu jadi berkurang, ini ilmu kamu tambah. Nah, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang semakin memperlihatkan bahwa ternyata kamu itu bodoh. Kalau kamu semakin belajar kok semakin melihat orang lain bodoh, itu ilmu itu kira-kira ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan ilmu yang mendatangkan bencana. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Dan mempertambah pemahaman kamu bagaimana cara beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Wa yuqallilu min raghbatika fid dunya. Semakin mengecilkan keinginan kamu, ketertarikan kamu terhadap dunia. Kalau kamu semakin tahu ilmunya, semakin punya bayangan, saya pemaham ini, nanti kalau bekerja gajinya mesti lebih besar. Ya enggak? Tamak terhadap dunia, nanti akan dapat banyak pengikut daripada orang yang nggak ngerti. Lebih dihormati, itu berarti menambah ketamakan dia terhadap dunia. Tapi kalau semakin mengetahui, semakin kecil ketertarikannya terhadap dunia. Ternyata saya banyak aibnya, nggak perlu saya mencari pengikut, mencari banyak murid. Yang harus saya jadikan diri saya ini harus jadi murid. Murid itu apa? Murid itu isim fa'il dari arada yuridu, punya irodah. Aman aradal akhirata wa sa'alaha sa'ya, punya irodah. Sering saya ulang, kalau santri datang ke pondok itu, yang murid itu namanya, murid itu pertama kali harus ditumbuhkan irodahnya. Irodah untuk mendekatkan diri kepada Allah, irodah untuk menjadi
kekasih Allah, atau kalau tidak bisa menjadi orang yang dicintai Allah, yuhibbuhum wa yuhibbuna, atau menjadi wali Allah. Allah waliyul ladzina amanu. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum. Punya iradah untuk menjadi wali Allah. Wali Allah itu apa? Al mu'minun kulluhum auliyaur rahman. Orang yang wali itu artinya dicintai atau mencintai atau qarib, dekat. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Punya iradah. Kalau sudah punya iradah, dia wasa'alaha sa'yaha, baru dia mengikuti program. Kalau nggak punya iradah, datang masih nggak kerasan, masih gobat gabut saja, ya kan? Apalagi udah sampai kelas 6 gobat gabut, nggak punya iradah. Kamu kapan mulai jadi wasa'alah sa'yaha kalau belum punya iradah? Ini mbak dihukum, mbak ini yang capek yang hukum, ya kan? Karena nggak punya iradah. Maka murid itu apa? Orang yang punya iradah. Iradah kita adalah iradah untuk menjadi kekasih Allah atau menjadi orang yang dicintai Allah. Hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, dan seterusnya. Nah, kalau orang itu ilmu itu tambah, kok dia tambah cinta dia kepada Allah, dia ketertarikan terhadap dunia itu jadi menipis. Nggak perlu saya banyak gaji, nggak perlu banyak murid, nggak perlu macam-macam. Orang yang kekasih Allah itu yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya itu dari hal-hal yang disangka, bukan yang tidak dirancang sama dia. Semakin kita membuat rancangan pemasukan, mungkin itu kemungkinan menjadi kekasih Allah kecil gitu, barangkali. Karena orang yang bertakwa kepada Allah itu yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena orang kalau merancang, punya rancangan, punya program, akhirnya kemungkinan untuk mengandalkan pekerjaannya itu lebih besar daripada orang yang nggak punya kerjaan. Ya, punya kerjaan, kalau Allah kasih makan, saya makan. Ya gudu khimason wa yaruhu bitonan. Ya perlu latihan. Selain perlu latihan, perlu pemahaman supaya tawakalnya itu bukan alasan untuk malas. Saya kalau dikasih rezeki, saya rezeki, tapi tidur aja kerjanya, ya kan? Tidur. Nanti kalau saya ditakdirkan Allah hafal Quran, ya pasti hafal. Tidur. Gobat, gabut. Ya, untuk alasan, tawakalnya untuk alasan apa? Untuk alasan malas. Ini. Giliran urusan dunia jadi rajin, manjada wajada, dalilnya, ya kan? Wa yazidu fi raghbatika fil akhirah. Ilmu yang bermanfaat itu cirinya apa? Menambah ketertarikan kamu terhadap akhirat. Kamu harus ingat-ingat terus akhirat itu. Ada surga mengalir di bawahnya, sungai-sungai, ada ini. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anab wa kawa'iba atrab wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwa wa la kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Kamu baca aja itu. Kamu kalau baca jadi tertarik. Kalau kamu yang paling sering kamu lihat iklan makanan sampai ngiler, yang ngiler gambarnya, ikut ngiler, ya kan? Wah, sampai nggak karu-karuan. Kalau itu yang kamu lihat setiap saat, kan kadang terus tadinya nggak tertarik jadi tertarik. Tadinya nggak ada rencana mau beli makanan ini, makanan itu, sepatu, baju, macam-macam. Lihat iklan jadi tertarik. Nah, Al-Quran itu sering kamu baca. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa kawa'iba.
Baka sang dia. La yasma'una fiha. Dan seterusnya. Kalau kamu ulang lagi kan sering nanti iya gitu. Ada tulis ibadi ada tulis ibadi salihin mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga itu yang paling sedikit, yang paling rendah itu luasnya langit dan bumi. Kamu punya rumah 1 hektar aja udah kaya raya sekarang ini ya kan? Itu bagi orang itu sampai orang itu nggak percaya yang dikasih itu. Terakhir kali orang yang masuk surga itu dia keluar dari neraka sudah dalam keadaan gosong, ya kan? Jadi arang itu. Kemudian dia dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Akhirnya dia hidup. Sama Allah dia pergi masuk surga sana. Dia masuk surga, lihat, udah penuh. Ya Allah, udah penuh. Kamu mau nggak surga seluas langit dan bumi? Ya Allah, engkau itu Raja Maharaja, jangan mengejek saya. Dia merasa diejek, masa segini saya 1 meter aja udah alhamdulillah selamat dari neraka, ya kan? Yang penting bisa numpang situ. Enggak, kamu seluas langit dan bumi dan 7 kali lipat. Wah, dari itu. Wah, seberapa kamu bisa terbang ke sana kemari, ya kan? Sampai dia aja kata, ya Allah, engkau ngecek saya. Engkau ini kan Maharaja, gak sepatutnya ngecek saya. Ilmu yang semakin menambah ketertarikanmu terhadap akhirat. Itu kalau kamu belajar. Wa yaftahu basirataka bi afati a'malika. Kamu kemudian membuka matamu aib-aib cacat-cacat dari amalan-amalan kamu. Salat itu, semakin kamu bertambah ilmunya, tahu oh ternyata rukuknya kurang, sujudnya kurang, berdirinya, bacaannya mungkin kurang, ada cacat-cacatnya. Semakin tahu cacatnya amal perbuatan kamu hingga kamu bisa perbaiki. Hatta tahtariza minha, sehingga kamu bisa mawas diri, menghindari aib-aib cacat-cacat amalan itu. Wa yutli'aka ala makayidi syaitan, dan ilmu itu semakin menjadikan kamu paham jebakan-jebakan setan. Setan itu tahu bagaimana cara menjebak orang yang rajin. Tahu bagaimana cara menjebak orang yang malas. Tahu menjebak orang bodoh. Orang bodoh kadang nggak perlu dijebak, udah nyungsap ya kan. Orang malas juga gitu, udah malas itu. Tapi kadang ya orang malas itu kadang ada kelebihannya. Orang malas itu kadang peluang untuk sombong lebih kecil. Dan dia tidak mudah putus asa. Orang malas itu nggak punya apa-apa, biarin. Nggak naik kelas saja saya biasa aja. Nggak penting dunia, ya kan? Males dia. Tapi kalau orang rajin, begitu dia lihat nggak naik kelas ya besok langsung kabur. Nah, gampang stres orang rajin itu. Kadang ya, baiknya kita rajin dan penyabar. Orang rajin itu nggak sabaran biasanya. Lihat orang kurang dikit itu nggak sabaran. Tapi kalau orang tuh malas, nah, saya juga banyak cacatnya ya kan, dia sama-sama banyak temennya. Jadi pemaaf dia, kan? Kadang gitu. Tapi jangan diambil sisi positif negatif dari masing-masing. Ambil apa sisi positif dari masing-masingnya, ya kan? Rajin dan penyabar.
Wa ghururihi, tipu dayanya sama ya. Wa kaifiyati talbisihi, dan bagaimana cara setan itu memutar balik, mencampur aduk, ya samalah, mempoles. Sesuatu yang buruk dipoles dengan kebaikan, pencitraan. Banyak ini nanti kalau dipelajari ini banyak. Para ulama memberikan contoh-contoh. Orang pelajar itu apa, guru itu apa, ulama itu apa, jebakan-jebakan setan. Cuma belajari semakin itu semakin banyak mengetahui, dia semakin waspada. Itu ilmu bermanfaat. Wa kaifiyati talbisihi 'alal ulama isu, ana ulama isu, bagaimana cara setan untuk mencampur adukkan yang hak dan yang batil terhadap para ulama su, hatta aradahum limaktillah, sampai menjadikan mereka terancam dapat murka Allah, wa sukhtihi, dan kemarahannya, haitsu akalud dunya biddin, di mana mereka makan dunia, cari kesenangan dunia dan menjual agamanya. Wattakhadzul ilma zari'atan wa wasilatan ila akhdhi amwali salatin. Mereka jadikan ilmu sebagai alat untuk dapat mendapatkan uang dari para penguasa. Para penguasa perlu ulama. Karena ulama ini yang memberikan stempel, kamu harus taat sama penguasa. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha atiiur rasul wa ulil amri minkum. Nanti kalau nggak taat, kamu masuk neraka. Inna min ijlalillahi ijlalu dawi sultan. Di antara mengagungkan Allah, menghormati Allah dengan menghormati penguasa. Ada banyak dalilnya. Tapi digunakan untuk kepentingan politik. Akhirnya ulama yang seperti itu dapat fasilitas. Padahal ulama ini tahu, tapi orang awam nggak tahu. Itu tipu daya setan. Makanya Imam Ghazali ini saya paling pedes kalau ngeritik ulama sendiri. Ulama ini banyak. Nah, kalau ngeritik apalagi ulama dekat sultan, tapi tidak semua ya. Tidak semua. Ini mungkin Imam Ghazali termasuk jauh. Tapi seperti Imam Kisai itu juga imamnya Khalifah Harun ar-Rasyid. Imam Abu Yusuf itu muridnya, itu ulama, muridnya Imam Abu Hanifah. Itu ulama-ulama besar sama penguasa. Tapi pada saat yang sama ulama itu ada yang sebel sekali, seperti Sufyan Ats-Tsauri, itu juga semasa juga dengan itu. Yang kalau ngomong keras sekali sama Harun ar-Rasyid. Padahal itu temannya dulu. Sangat keras. Sampai dia jadi buron. Kamu sebelumnya sudah mau diangkat jadi penguasa. Jadi kamu mau diangkat jadi hakim. Pada zamannya Al-Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur. Dia nggak mau, kalau nggak mau dia perintahkan Al-Hujjah, siapkan, bunuh dia, potong. Akhirnya sebentar, saya kasih waktu 1 hari. Kasih 1 hari langsung kabur. Besok nggak datang lagi, cari. Jika mau ditangkap ya, khalifahnya ini mati, Abu Ja'far. Ulama itu ada yang dekat dengan penguasa, saya punya alasan dia sendiri. Tidak semuanya yang dapat fasilitas dari negara itu ya ulama su, ya. Tapi hati-hati kalau kamu dekat kepada penguasa, kamu koreksi hati kamu.
Kamu cari dunia apa cari akhirat? Apa yang kamu rasakan? Lebih tertarik kepada ketertarikanmu terhadap dunia lebih besar, apa ketertarikanmu terhadap akhirat menjadi lebih besar? Wa akli amwalil auqaf, dan ilmu itu dijadikan untuk sarana makan harta wakaf. Karena ada wakaf itu memang ada, kadang ini wakaf untuk para santri. Nah, apalagi sekarang ada wakaf produktif, misalkan dari usaha ini hasilnya diwakafkan untuk pesantren, semua yang di pesantren. Cari punya ilmu, cari sebagai celah sarana untuk mencari-cari celah dapat makan, dapat jatah dari wakaf-wakaf itu. Nah, Imam Ghazali ini awalnya juga itu, bapaknya meninggal, kemudian dititipkan sama temennya, nanti kasih harta peninggalan ini gunakan untuk menyekolahkan anakku. Nah, yang dititip ini juga orang miskin, sudah lama-lama habis. Dibilang sama Imam Ghazali sama saudaranya, Imam Ghazali namanya Muhammad, ya kan? Saudaranya namanya Ahmad. Imam Ghazali ini bapaknya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad. Kan Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Imam Ghazali. Muhammad. Kalau nggak salah Imam Jazari itu juga dia namanya Muhammad. Bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad. Kenapa? Kadang ulama itu alasannya nanti kalau dia di akhirat mau dicemplungkan neraka, masa Muhammad itu dicemplungkan neraka? Ya kan? Ya untuk harapan ya. Meskipun yang jadi patokan itu amalan, ya kan? Tapi kadang malaikat, ini Muhammad cemplungkan neraka. Masa Muhammad cemplungkan neraka? Padahal dia kekasih Allah, ya kan? Padahal bukan Muhammad itu. Nah, Imam Ghazali akhirnya dibilang sama orang yang dititipi bapaknya itu, uang peninggalan bapakmu udah habis dan saya udah miskin ini, nggak bisa lagi menyekolahkan kamu. Sekarang nggak bisa lagi memelihara kamu, udah titipkan ke pondok pesantren. Di situ kamu bisa makan. Karena kalau ikut saya nggak bisa makan. Gitu Imam Ghazali, kalau nggak salah di awal ini dulu kita baca ya. Atau gimana? Dulu kami belajar itu awalnya cari dunia. Tapi setelah mencari dunia itu tidak mau menerima kecuali orangnya. Artinya awal itu orang kalau belajar tidak ikhlas itu jangan ditolak. Nanti dia kalau sudah belajar dia akan belajar ikhlas. Karena ulama aja kadang nggak ikhlas, apalagi ya pelajar. Kalau sesekali nggak ikhlas itu. Awalnya kami belajar ilmu itu untuk cari dunia, untuk cari makan. Karena nggak bisa makan kalau jadi santri. Bayar nggak bayar, makan, ya kan? Itu karena ada wakafnya. Kemudian lama-lama mengajari ilmu itu mengajari untuk ikhlas. Akhirnya belajar ikhlas. Wal yatama wal masakin, kadang harta anak yatim, anak orang miskin, ya wasarafa himmatahum tulanaharihim ila talabil jah. Kemudian dia habiskan waktu sepanjang siangnya untuk mencari perhatian, mencari kedudukan. Ceramah kan bagus, ya kan? Ngajar kan bagus. Tapi dia niatnya bukan menyebarkan ilmu. Semakin orang semakin terpukau, tahu banyak ilmu, ya kan? Kamu kalau lihat ustadz itu pas ngajar aja mungkin suatu saat kecewa, ya kan? Kalau pas ngajar tuh kok kok kelihatan soleh banget ya gitu. Nanti kalau pas pergi ke mall mungkin ustadz kok cekakaan juga itu, kok celelean gitu. Kadang para sahabat itu belajar pada Rasulullah, dia tidak di tempat majelisnya, kayak Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sama ibunya dititipkan untuk sebagai pembantu Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anak saya pinter nih, 10 tahun. Belum lulus SD kalau sekarang ya. Biar dia menjadi pembantu. Pembantu itu zaman dulu bukan cari bayaran, ya kan?
Nah, sekarang mungkin sebagian masih gitu, ikut ulama itu pokoknya disuruh ngapa-ngapain dan tidak dibayar. Dia hanya mencari belajar adab. Dia lihat ustadznya itu kalau makannya bagaimana, jalannya gimana, kalau ngobrol gimana, kalau lagi kecewa gimana, kalau lagi seneng gimana. Itu nggak kelihatan kalau waktu ngajar, ya kan? Ngajar ya kitab itu yang dibaca. Beberapa orang, termasuk diantaranya itu Anas bin Malik. Ada yang spesialis seperti Ibnu Mas'ud itu, kalau Ibnu Katsir mengatakan sahibuna li Rasulillah, ya ini penjaga sandalnya Rasulullah. Ya, karena dia kurus, kecil, tapi pinter. Gak ada sahabat itu namanya Su'bah al-Mughirah kalau nggak salah, dia sayaf, penjaga, pengawal pedang di atas kepala Rasulullah. Nah, dia mungkin jago. Nah, ini pengawalnya Rasulullah. Tapi kalau Ibnu Mas'ud itu kecil, orangnya kurus, penggembala miskin, ya. Nggak ada jatah yang lain-lain, sandalnya aja diurus. Kalau Rasulullah masuk majelis, diambil sandalnya, disimpan di lengan bajunya sini. Nanti Rasulullah selesai, taruh lagi. Kalau Rasulullah apa-apanya berkah ya. Nah, kita masih bisa dapat peninggalannya, ilmunya, hadis-hadisnya itu adalah peninggalan Rasulullah yang bisa banyak mendatangkan berkah. Wal manzilah, kedudukan, pangkat, fi qulubil khalqi, di hati manusia. Dia orang berilmu, ulama, dia kayaknya rajin, kok rajin kamu? Ya saya rajin berdakwah kepada Allah. Padahal rajinnya itu supaya kelihatan semakin dihormati. Nanti kalau absen, nanti diganti jadwalnya sama ustadz yang lain. Kalau nggak rajin, diganti, takut diganti. Padahal itu di dalam hati kecilnya. Nggak ngerti, kok kamu semangat sekali ngajar? Iya. Demi Islam ini, masa nggak semangat? Ya kan? Padahal semangatnya itu di dalam hatinya itu bukan itu yang dia cari. Semakin dihormati, muridnya banyak, bayarannya besar, ya kan? Nanti bisa naik jabatan, tambah gajinya. Semakin gajinya nanti ada yang ngasih infak ini itu, ada yang ngadiain ini itu. Untuk pemula dapat baju, dapat sarung, ya kan? Tahun depan kalau semakin semangat ada yang ngasih motor, ngasih mobil. Oh, ada naikkan haji, naik haji saat udah naik haji belum naik haji besok. Wah, jadi min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Tapi kadang-kadang kan sama-sama min haitsu la yahtasib, tapi beda, ya kan? Ada orang itu memang itu yang dicari. Kita nggak boleh suudzon sama orang ya. Kalau ada ustadz atau ulama dihajikan orang, jangan terus suudzon, ya kan? Suudzon itu tanda-tandanya iri, ya kan? Kamu nggak dikasih, dia dikasih, ya kan? Tapi kalau kamu begitu dapat kesempatan jaga-jaga, maka para ulama itu kadang kalau dikasih dia nggak mau, nggak dikasihkan orang. Tapi banyak juga yang diterima, biar aja. Nanti kalau saya tolak dia kecewa. Ya. Ya kayak gitu tuh hati, suasana hati, ujian hati bagi orang yang berilmu. Ujian. Setan itu pinter. Dia belum lahir, dia udah lahir, ya kan? Pengalamannya banyak. Kamu baru kemarin kenal setan, ya kan? Wa tarrahum dzalika ilal mura'at wal mumarat wal munaqasati fil kalami wal mubahat. Kemudian karena punya tujuan itu cari kedudukan, cari perhatian orang, promosi, ya.
Bilangnya ini siar, ya kan? Harus banyak mensiarkan, kasih video, ya kan? Kasih brosur untuk mengenalkan. Tapi sebenarnya dia bukan hanya pencitraan, ya kan? Wah, tuh santrinya dipoto pas nggak ngantuk. Wah, kan murid al-muslimun rajin-rajin ya. Tapi kalau ya pas tidur ditaruh di brosur kan juga nggak bagus, ya kan? Nggak sopan nih. Masa pas tidur, yang ini tidur di kelas, ini tidur waktu tahfidz, ustadznya juga pas nyimak tidur, ditaruh di brosur. Wah, ini memang tidak riak. Hal itu, keinginan-keinginan pencitraan itu mendorong dia untuk muraat, riak. Wal mumarot, itu debat, ya kan? Punya pendapat. Kalau orang beda pendapat, dia punya argumen, semangat untuk debat. Kenapa? Supaya pendapatnya lebih menang. Nanti kalau menang, pinter gitu, ya kan? Wal munakosah fil kalam, diskusi, wah pinter banget. Banyak ilmunya. Wal mubahat, pamer, membanggakan diri. Ya, murid saya aja mungkin jangan tanya saya, ya kan? Ya kan? Nah, yang diajukan murid-muridnya. Wa hadzal fan minal ilmin nafi' qad jama'nahu fi kitabi Ihya'i Ulumiddin fa in kunta min ahlihi fahassilhu wa'mal bihi tsumma 'allimhu wad'u ilaihi. Apa yang seni-seni dalam hal ini, apa ilmu yang khusus mengupas hal-hal yang penyakit-penyakit yang terselubung, penyakit tersebut, kemaksiatan yang terselip dalam bentuk ibadah, modus-modus ulama, modus-modus orang yang apa namanya ahli ibadah, itu sudah saya kupas dalam kitab kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kamu termasuk orang yang punya kemampuan untuk membacanya, mengkajinya, maka bacalah, kuasai Ihya Ulumuddin. Besar, ya kan, berapa jilid? Ini tipis. Wa amal bihi, amalkan, summa alimhu, kemudian ajarkan, wad'u ilaihi, kemudian dakwahkan, faman alima dzalika wa amila bihi, siapa yang memahaminya kemudian mengamalkannya, summa allamahu, kemudian dia ajarkan, wada'a ilaihi, dia dakwahkan, fadzalika yud'a aziman fi malakuti samawati bisyahadati Isa alaihi salam. Maka orang yang seperti itu akan dipanggil sebagai orang yang besar di kerajaan langit atas kesaksian Nabi Isa alaihi salam. Sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.